A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat bertakwa pada saat ini, mari kita berangkat dari surat Ibrahim ayat 4. Surat 14 ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha'u wa huwal azizul hakim. Kalau di dalam Quran menggunakan kata tidak yang dilanjutkan dengan kecuali, ini menunjukkan ketegasan hanya. Kalau seperti la ilaha illallah sama dengan la ma'buda illallah. Tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Tinggal ditambahi nilai metodis dengan penurunan ajaran menurut sunnah rasulnya. Jadi ini menunjukkan hanya, yang lain tidak. Jadi bahasa Qur'annya tidak titik-titik kecuali. Ya, kita harus terbiasa dengan bahasa seperti ini, oleh karena itulah bahasa Quran. Seperti pada Ibrahim ayat 4 ini, wa ma arsalna, yakni tidaklah kami mengutus mir rasulin, seorang rasul pun, jadi ma ditambah min. Kalau istilah yang berlaku disebutnya litaklil, artinya satu saja tidak. Terus ada illa bilisani kaumihi, kecuali dengan bahasa kaumnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa semua rasul itu dengan bahasa kaumnya. Tidak ada satupun rasul yang tidak memakai bahasa kaumnya. Liyubayyina lahum, perlu kita menangkap bahwa liyubayyina ini ada huwa di dalamnya. Huwa rujukannya ke min rasulin.
guna dia memberi rangkaian penjelasan ilmiah bagi mereka, berarti bagi bangsanya. Dengan demikian maka tidak ada seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu juga. Bahkan ada seorang di antara yang pernah saya dengar yang hafal betul urutan binnya itu dari Muhammad sampai dengan Adam. Saya terus terang tidak hafal. Tapi dari sini kelihatan bahwa Allah mengajarkan ilmu kepada para rasul menjelaskan kepada bangsanya bilisani qaumi, dengan bahasa kaumnya. Kalau Muhammad bin Abdullah itu adalah Quraisy, maka bilisani qaumi, bilisani Quraisy. Dengan wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi, berarti sebelumnya pun apakah Nabi Isa alaihissalam, apakah Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya itu ya itu juga ya Quraisy juga berarti. Sehingga simpel, sederhana, kalaupun mau kembali pelajari bahasa itu. Sebab dengan bahasa itu Rasul menjelaskan. Sehingga kalau dihubungkan dengan Al-Baqarah yang berbunyi tabayyana rusdu minal ghayy, itu hasil. Sebab uraiannya begini, bana yabinu bayanan, jelas, bayana yubayinu tabyinan, menjelaskan, tabayyana ya tabayyanu tabayyunan, menjadi jelas. Kita sudah mengenal dakwah ini harus menuju tabayyana rusdu minal ghayy. Kehidupan rusdun, kehidupan berpedoman telah menjadi jelas banding kehidupan ngawur. Itu yang mau dituju dengan dakwah. Mencapai ini maka lakukanlah bayana yubayinu. Itulah yang Rasul lakukan kepada bangsanya. Di sini ingin kita sampaikan tentang bagaimana kita sudah mengenalkan melalui pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa Quraisy itu adalah satu kaum yang menjaga kemurnian bahasa Quran. Sehingga Nabi Muhammad menanggapi Quran nggak usah sekolah dulu. Kayak orang menanggapi The Economics yang berbahasa Inggris harus belajar dulu bahasa Inggris. Nggak begitu. Jadi turun Quran itu ya sudah bahasa beliau. Jadi terbayang oleh kita kemudahannya. Tapi walaupun begitu, tetap kita masih berhitung wa wajadaka dhallan fahada, itu kalamullah. Wajadanya huwa Allah, ka'anya Muhammad, dolannya kata pelaku dari dhalla yadillu dolalatan yang berarti kesasar. Dulumat fahada, maka dia memberi pedoman.
Jadi berarti sebelum turun Quran, Muhammad bin Abdullah sudah berbahasa Quraisy, tapi bukan jaminan ke arah hudalil muttaqin. Terjaminnya dengan hudalil muttaqin turun Quran. Maka dari itu, walaupun Quraisy ini menjaga kemurnian bahasa, tapi bukan jaminan. Harus diluruskan kembali oleh Quran sebagai musaddiqon, karena di sana ada kebengkokan-kebengkokan yang ya kalau sudah bengkok kan nggak nyampe nantinya. Manakah jalan yang paling dekat dari Bandar Harapan ke Bandar Jaya? Tarik garis lurus, itu paling dekat. Kalau garis lurusnya bengkok dikit, tidak kena ke Bandar Jaya. Maka perlu diluruskan. Tapi dalam ini kita juga jangan terlalu bingung. Wah, bagaimana? Ya, Nabi Muhammad jelas Quraisy, berarti bahasa kaumnya sudah terjamin. Ya, kita melihatnya dari sudut begitulah Allah menjaga, begitulah Allah memberi kemungkinan kembali kepada kehidupan para rasul dengan mengutus Muhammad yang sudah berbahasa Quraisy. Itu rekayasa Allah. Sekarang kita ngaji Quran, kita orang Indonesia. Adakah bahasa Quraisy yang masuk ke Indonesia? Itu kan pertanyaan kita. Kalau tidak ada, kita sulit. Kalau ada 50%, kita mendapat kemudahan 50%. Kalau ada 60%, kita mendapat kemudahan 60%. Kalau tidak ada sama sekali, kita sulit. Nah, kemudian para ahli bahasa sudah menyatakan, dan kita sendiri saya kira menyaksikan. Ada tawakal dalam bahasa Indonesia, ada sabar, ada ilmu, ada rusdun misalkan, ada taubat. Itu bahasa apa? Itu kan bahasa Quran. Sehingga katanya sekitar 60% bahasa Indonesia itu berasal dari Quran. Inilah modal yang perlu kita syukuri. Di samping itu ternyata sampai kepada kita kalau ada ayat yang berbunyi idhab ila fir'auna innahu tagha, ada satu kamus, ada yang menulis sampai dapat kita baca dahaba yadhabu dahaban, yang berarti pergi. Berarti tinggal idhab ila fir'auna itu adalah kata kerja perintah. Yang diperintah anta yaitu Nabi Musa, pergilah anda ila bahasa Quran, Fir'auna bahasa Quran, pergilah anda kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya dia melanggar batas. Itu bisa kita baca hari ini. Disinilah kita bersyukur. Kita bukan orang Quraisy, tetapi ada bahan itu, berarti ada kemudahan. Kemudian kalau kita berbicara tentang bagaimana menguasai sesuatu, ada satu istilah yang perlu kita pahami, frekuensi. Frekuensi itu artinya keseringan. Kalau orang Sunda bisa bahasa Sunda karena sering berbahasa Sunda, sering dengar bahasa Sunda, sering mengucap bahasa Sunda, sering bertanya dengan bahasa Sunda, sering menjawab dengan bahasa Sunda. Frekuensi inilah yang membuat kecerdasan.
Sunda pindah ke Medan, dia di sana misalkan berbahasa apa yang ada di Medan, ya tidak akan cerdas berbahasa Sunda karena dia jarang memakainya. Ini yang perlu dicatat, sehingga bagaimana untuk mencapai bilisani qaumi liyubayyina lahum, harus ada frekuensi tertentu. Bertemu dengan bahasa Quran. Ini yang akan memudahkan. Tinggal mengatur sedemikian rupa bagaimana kita atur. Hidup ini harus makan, harus cari makan. Hidup ini harus sholat, harus bisa sholat. Di dalam sholat ada ayat Quran, harus bisa ayat Quran. Ayat Quran bilisani qaumihi, harus bisa bilisani qaumihi. Ya tinggal itu, ngaturnya bisa tidak ngatur itu. Ya kalau tidak bisa ngatur itu, ada perbaikan harus dari mana jalannya. Untung semua orang sepakat, hampir semua orang sepakat bahwa sholat tidak bisa diganti dengan bahasa lain. Seandainya orang mengambil satu kebijakan sholat diganti dengan bahasa lain, orang Sunda sholat pakai bahasa Sunda, orang Jawa sholat pakai bahasa Jawa, orang Batak sholat pakai bahasa Batak, orang Inggris sholat pakai bahasa Inggris, akan sulit nanti pengusutannya. Jadi disinilah satu permasalahan yang harus kita pikirkan bersama. Dalam arti begini, bahwa ya kita tahu awalu ma yuhasabu bihil abdu itu adalah sholat. Yang pertama-tama dihisab, dihitung itu sholat. Bagaimana sholatnya efektif apa tidak? Kalau sholatnya goyah, goyahlah kehidupan. Kalau sholatnya kuat, kuatlah kehidupan. Nah, jadi dari sinilah maka diusahakan sedemikian rupa bahwa kita harus memelopori dengan masjidun usisa ala taqwa, dimanapun kita melakukan sholat yaitu di suatu masjid, maka usahakan masjid itu berdasar atas takwa. Kalau masjid berdasar atas takwa, maka harus berusaha sedemikian rupa apa yang kita istilahkan qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam menjadi bacaan makmum. Bacaan imam ketangkap oleh makmum sehingga sholat yang dilakukan koordinasi dari seorang imam dengan masyarakat sebagai makmumnya. Mengatur hidup, menyusun hidup dengan ayat itu. Kalau kita lihat Ibrahim ayat 4 ini sama dengan mendorong kita semua harus menyelenggarakan satu sholat di suatu tempat sehingga lingkungan ini memahami ayat yang dibaca oleh imam dengan jalan. Karena kita ini bukan Abu Bakar, kita bukan Umar, kita bukan Utsman, kita bukan Ali. Kita terbatas ayat ini, maka dari itu kiranya ada baiknya ayat itu ditentukan. Yang akan dibaca ini ayatnya. Begini pengertian bahasanya diuraikan sehingga begitu dibaca ketangkap. Itu kalau mau efektif. Kalau tidak begitu nanti ya saya baca ayat Quran. Iya, ayat Quran itu kan banyak. Bisa jadi imamnya melulu yang ngerti, makmumnya tidak. Atau yang lebih parah bisa jadi juga kan, seorang imam juga tidak mengerti apa yang dibaca. Itu bisa terjadi seperti itu. Itu lebih parah lagi. Kemudian yang perlu kita tandaskan juga, dengan sampainya bahasa Quran ke kita melalui berbagai tulisan-tulisan, bermacam-macam tulisan, ya, sampailah kepada kita.
Tabayatu taubatan misalkan. Sya'a yasha'u syai'an masyiatan, berkehendak. Nah, ini bagaimana cara mengolahnya sehingga mencapai satu pengertian. Sebab kalau ayat tadi kita lanjutkan fayudillullahu mayyasha'u wa yahdi mayyasha, akan diartikan selanjutnya Allah membuat kesesatan dulu siapa yang dia kehendaki. Sebaliknya dia Allah memberi pedoman siapa yang dia kehendaki. Nah, di sini tentu timbul kebingungan. Apa kebingungannya? Jadi Allah ini memberi pedoman kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian membuat kesesatan dulu siapa yang dia kehendaki. Kalau begitu bagaimana kehendak Allah? Nah, orang akan jadi bingung. Nah, nanti inilah yang nanti Al-Qur'an yufassiru ba'du ba'du dibawa ke Kahfi 29. Di sana dinyatakan al-haqqu mir rabbika faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang objektif ilmiah itu dari pembimbing Anda, siapa yang berkehendak imanlah, siapa yang berkehendak kufurlah. Jadi berarti Allah menghendaki itu nunggu dulu kehendak manusia. Baru Allah menghendaki. Nunggu dulu kehendak manusia. Sehingga dengan demikian kalau ada kalimat fayudillullahu mayyasha, maka Allah dengan penuh ajaran Rasulnya, dengan pembuktian ajaran Rasulnya membuat kesesatan dulu siapa yang dikehendaki, yaitu yang berkehendak kufur. Itu kalau sudah digandeng dengan Kahfi 29. Wa yahdi mayyasha'u, sebaliknya dia Allah memberi pedoman dengan penuh ajaran Rasulnya mayyasha'u kepada siapa yang dia kehendaki, yaitu yang berkehendak iman. Jadi dengan demikian maka kehendak manusia dulu, baru ada kehendak Allah. Sebab dalam ini kita akan bertemu dengan satu pertentangan yang tidak habis-habisnya antara Qadariyah Jabariyah. Qadariyah Jabariyah. Kata Qadariyah itu manusia punya kemampuan baik dan buruk. Kata Jabariyah dipaksa oleh Allah seluruhnya, baik dan buruk dari Allah. Ini tidak pernah selesai ini pertentangan ini. Ada lagi dipadukan. Ya, Allah segala menentukan, tapi manusia harus berusaha. Masih kurang jelas juga. Ya, buat apa berusaha kalau seluruh ujungnya Allah menentukan. Nah, tetapi dengan ini maka bisa dipadukan. Dalam arti kalau orang berbicara misalkan begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ra'd ayat 11 ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Artinya Allah itu merubah kalau mereka merubah. Sehingga kalau kita mau berubah, kita ambil Quran, rubah diri, Allah baru mau merubah. Jadi dari manusia dulu, baru Allah melakukan perubahan. Dengan demikian kita harus melihat satu ayat yang berbunyi, dan ini adalah satu andalan. Misalkan surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak berpikir secara mendalam isi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, kalau seandainya Quran bukan dari ajaran Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya pertentangan yang banyak kalau Quran itu bukan dari ajaran Allah. Sehingga kalau nanti pengertian Quran menjadi berbagai macam, itu tandanya bukan dari ajaran Allah. Nah, inilah andalannya. Jadi dengan demikian maka olahlah Al-Quran dengan yufassiru ba'du ba'du, kemudian bahasanya juga dipelajari,
diatur frekuensinya. Artinya mengatur frekuensi ini begini. Kita sebagai kaum tua, atur frekuensi kita belajar dan mengajar. Anak-anak atur frekuensinya, mereka tidak terlibat dengan cari beras, tidak terlibat dengan cari uang, mereka masih di dalam dunia pendidikan, tentu harus lebih sering ketemunya dengan bilisani qaumihi dalam rangka menanggapi ayat. Ini yang tua harus bisa mengatur. Kemudian yasiru wala tu'asiru, permudahlah jangan kalian persulit. Maka si pengajar harus memudahkan pelajar bagaimana menangkap supaya mudah. Jangan begini, yang penting sampai. Yang penting sampai harus diakali, harus diatur. Bagaimana supaya mudah. Nah, jadi ini semua permasalahan yang menjadi tantangan dalam kaitan dengan wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyana lahum. Sehingga kalau ini sudah tercapai, maka fayudillullahu mayyasha wa yahdi mayyasha, itulah hidup pilihan ilmu. Kalau yudillullahu mayyasha itu yang pilihnya pilih syar. Kalau yahdi mayyasha sudah pilih khair. Karena sudah terjadi tabayana rusdu minal ghoi, itulah maka hidup ini pilihan ilmu. Inilah saya kira satu permasalahan yang perlu kita pikirkan, diri kita, lingkungan kita, generasi tua, generasi muda dan sebagainya. Sehingga dengan demikian tidak sampai terkatung-katung. Ya bagaimana kita mengatakan terkatung-katung, misal begini, ngaji sudah 40 tahun, ayat belum ngerti, mau ngomong gimana kita. Kalau sudah data seperti itu. Pada kenyataannya tengarti wae misalkan 40 tahun. Ya akhir-akhir ngerti, dia kabur meninggal, kabur beak umur begitu. Ya ini kepahitan ini jangan terus berlanjut, harus dipikirkan bagaimana caranya supaya jangan seperti itu. Sebab Quran ini untuk manusia, dipahami oleh manusia. Kita bukan Quraisy, tapi sekian persen bahasa Quraisy sudah jadi bahasa kita. Ada kemudahan dibanding kita ini, misalkan orang Inggris, jauh, terlalu jauh. Jadi inilah saya kira permasalahan yang perlu kita pikirkan bersama. Demi apa? Demi perbaikan hidup. Sebab satu kali lagi, tinggal qarnun min ba'di yang akan bisa menyelesaikan hidup manusia ini. Kalau tidak diselesaikan oleh qarnun min ba'di, terus saja terkatung-katung, penjajahan demi penjajahan, kekacauan demi kekacauan, tidak pernah ada penyelesaiannya. Pertentangan demi pertentangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kembali kepada An-Nisa 82. Afala yatadabbarunal Qur'an, maka apakah mereka tidak memikirkan secara mendalam isi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, seandainya dia bukan dari ajaran Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira, niscaya mereka mendapatkan di dalamnya pertentangan yang banyak. Ya,
Pertentangan ini nanti akan menjadi satu permasalahan ya. Dalam perjalanan itu kalau banyak pertentangan, perjalanan akan terganggu. Maka bagaimana caranya dikaji sedemikian rupa, jangan sampai terjadi pertentangan kayak Qadariyah Jabariyah yang tidak pernah selesai. Selesaikanlah dengan satu pengertian bahwa manusia ada hak berkehendak, Allah ada hak berkehendak. Hak kehendak manusia adalah mengambil alternatif. Hak Allah merancang dan memastikan. Sehingga menjadi jelas nanti permasalahannya. Kemudian innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah. Ingat ada hatta di belakang. Hingga berarti Allah merubah. Saya tidak makan hingga lapar. Saya bukan tidak makan. Saya itu makan nanti kalau sudah lapar. Jadi Allah merubah hingga berarti manusia dulu harus merubah. Baru Allah merubah. Maka dari sinilah harus ada perubahan kalau dilihat dari innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura, maka kita ini termasuk golongan manusia yang harus berubah. Dari tidak yatluna kitaballah menjadi yatluna kitaballah. Tidak aqamus shalat harus menjadi aqamus shalat. Tidak anfaku harus berubah menjadi anfaku. Sirron wa alaniyatan. Baru Allah akan merubah ke arah satu kehidupan apa yang disilakan tijaratan lan tabura. Tijaratan lan tabura itu kehidupan yang bagikan perniagaan yang tidak akan hancur. Itulah hasanah di dunia. Bagaimana mencapai itu? Tunggu Allah merubah, tapi Allah merubah harus manusia dulu merubah. Kalau tidak biasa studi Quran, kemudian terus saja tidak biasa, bukan berubah namanya. Kalau biasanya tidak salat, terus saja tidak salat, itu berarti tidak berubah. Kalau biasanya tidak pernah menghiraukan, terserah dakwah ini mau jalan atau tidak, terserah anak terdidik atau tidak, terserah misalkan nggak usah dibiayai, itu tidak berubah ya. Allah tidak akan merubah kalau tidak berubah. Nah, jadi dengan demikian kiranya cukup bagi kita menjadi hudan, perpaduan antara innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dengan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Sebab kalimat yarjuna tijaratan lan tabura ini menjadi keterangan dari alladzina sampai sirran wa alaniyatan. Pokok kalimat sepanjang itu keterangannya yarjuna tijaratan lan tabura. Kalau hanya dibaca saja seperti itu ya tidak akan ada perubahan. Tapi kalau misalkan diri kita berubah dari tidak melakukan itu menjadi melakukan, berarti itulah yang mengharapkan tijaratan lan tabura. Dan atas doa ini Allah akan mengabulkan. Inilah yang perlu kita perhatikan sehingga ini adalah satu koreksi kepada diri saya, kepada hadirin sekalian. Sehingga dengan demikian maka semoga qarnun min ba'di yang Allah janjikan bisa teraih. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa alaihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah.